Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi manihtada. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi burda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala fi barjanzi atirillahumma qabrahul karim bi anfin syadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Wa qala fil pantun. Ya, nanti kalau baca pantun bilang cakep. Ya. Pergi ke toko. Ya. Pergi ke toko beli kawat. Pulangnya jangan lupa beli alpukat. Cakep. Marilah kita memperbanyak baca sholawat Cakep. agar kita semua mendapat syafaat. Cakep. Masya Allah. Wa qala aidan
pergi ke warung beli ketan. Cakep. Ketanku dapat dimakan si Iwan. Cakep. Indir. Ya. Peringatan Maulid bukan sekedar peringatan, Cakep. akan tetapi agar kita menambah keimanan. Cakep. Itu aja dalilnya ya. Pantun. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah ala ni'mati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan kita senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi atau Maulidur Rasul atau peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan sesuatu yang baik, walaupun banyak yang mengatakan adalah peringatan yang bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi atau pada masa sahabat. Namun karena peringatan Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang baik, yang perlu ya dilaksanakan untuk menambah keimanan tadi. Ya, kata pantun, untuk menambah keimanan. Untuk menambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita peringati. Bahkan bila perlu bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Di tiap-tiap bulan pun boleh kita mengadakan acara maulid, kita mengadakan acara sholawatan seperti tadi yang kita laksanakan. Ya, itu bagus. Kenapa? Semakin sering, semakin banyak kita membaca sholawat, semakin banyak kita membaca burda, semakin banyak kita membaca tarikh tentang Rasulullah, maka akan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, karena beliau mengatakan, ya, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, maka dia orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, fakat ahabani, maka dia tergolong orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Kita pengen dibilang kita cinta kepada Rasulullah, tapi kita nggak suka sunnah beliau. Kita mau dibilang bahwa kita orang yang sangat merindukan Rasulullah, tapi kita nggak pernah melaksanakan sunnah-sunnah beliau, berarti bohong. Nggak suka sholawat, ya, nggak suka al-barjanji, nggak suka baca burda, ratib dan sebagainya, maka kita dianggap orang yang bohong, nggak cinta kita. Lalu kalau sudah kita cinta kepada Rasulullah, waman ahabbani faqad ma'i fil jannah, barang siapa orang yang cinta kepadaku, maka akan bersama-sama aku di surga nanti. Alhamdulillah. Bayangkan, ya, ada seorang sahabat yang sehari-harinya selalu bersama dengan Rasulullah, yang bernama Sauban bin Munabbah. Diingetin tuh namanya, Sauban bin Munabbah, seorang sahabat yang sehari-harinya selalu bersama Rasulullah, nggak pernah lepas dari Rasulullah. Ini orang yang mahabbah, yang cinta kepada Rasulullah, nggak mau sedetik pun ya berpisah dengan Rasulullah. Itu kalau kamu cinta sama guru kamu, ya, sedetik pun nggak mau pisah, selalu bersama. Kemana guru pergi diikuti, sampai sendalnya dibawain.
Ya, betul. Bener nggak? Betul. Bajunya dipakein, makannya disuapin, mandinya dimandiin. Ada nggak yang begitu? Ada, masya Allah. Ya, dulu Omang. ya Pak Ustadz punya guru Al-Maghfurlah. Masya Allah. Ya, itu santrinya ya pada mandiin, pakaiin baju, didandanin kalau mau sholat. Masya Allah. Orang yang berkhidmat seperti itu dia akan mendapat barokah. Masya Allah. Ya, ilmu yang tidak dikira-kira, ilmu yang tidak disangka-sangka. Kita belajar aja males, tapi alhamdulillah tau-taunya pulang-pulang bisa baca Kita. Ini cinta, mahabbah, khidmat Sauban bin Munabbah ini kepada Rasulullah. Bayangkan khidmat kepada guru saja, kepada ulama, kepada habaib, mendapatkan keberkahan. Apalagi kita khidmat cinta kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Sauban bin Munabbah ini ya, saking cintanya kepada Rasulullah, satu ketika Sauban Munabbah ini ditinggal oleh Rasulullah. Sauban bukan wafat. Ya Sauban, saya ingin pergi ke satu daerah, ada tugas berdakwah. Ditinggallah Sauban sendiri. Cuma 3 hari. Yang tadinya dia orangnya gagah, badannya padat, ya, bersih, mukanya bercahaya, ganteng. Tapi ketika Rasulullah ya pergi selama 3 hari, begitu Rasulullah balik, melihat Sauban ini sudah beda. Ya, wajahnya pucat pasi, badannya kurus kering. Lalu Nabi bertanya, wahai Sauban, ada apa gerangan denganmu? Kenapa mukamu sekarang pucat pasi? Ya, yang tadinya bercahaya, berseri. Kemudian badannya juga yang tadinya tegap, yang badannya kekar, kemudian jadi kurus kering. Apa kata Sauban, wahai Rasulullah? Aku tidak sakit. Ya, aku bisa seperti ini, badanku kurus, mukaku pucat karena aku berpisah denganmu ya Rasul. Mana tahan saya berpisah denganmu selama 3 hari. Jangankan 3 hari, 1 hari saja, bahkan sejam saja, semenit saja, aku tidak memandang wajahmu. Aku kangen ya Rasul. Kayak kamu pacaran tuh, nggak lihat muka pacar kamu sehari kayak apa tuh? Ya, pusing kepalanya. Bener nggak? Tes. Bener kayak punya pacar aja kamu. Punya pacar ya? Ya. Kalau orang sudah cinta benar-benar terpatri dalam hatinya, maka sedetik pun tidak bertemu itu langsung sakit. Begitu yang dialami oleh Sauban bin Munabbah. Tidak bertemu dengan Rasulullah selama 3 hari, sakit, badannya kurus, mukanya pucat. Lalu kata Rasulullah, emang kenapa Sauban? Saya cuma tinggalin kamu 3 hari. Kata Sauban, mana tahan saya ya Rasul. Seakan-akan 3 hari, sejam, semenit pun saya tidak melihat mukamu. Saya tidak bersama denganmu. Saya tidak berdekatan denganmu. Saya kangen ya Rasul. Sampai sedemikian ya cintanya kepada Rasulullah. Terus kata Sauban, ya Rasul, bukan hanya itu saja. Saya khawatir ketika nanti engkau sudah meninggal, engkau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Bagaimana dengan saya? Ya kan? Bagaimana dengan saya Rasul? Apakah saya ikut juga dengan engkau ke surga? Atau saya pisah dengan engkau? Walaupun saya masuk surga tapi saya tidak bertemu dengan engkau ya Rasul, maka saya pun akan gelisah. Tidak enak rasanya surga yang di dalamnya dengan kenikmatan,
ya ada AC-nya, ada kulkasnya, ya. Aduh. Kamu pakai AC nggak di rumah? Pakai. Enggak kan? Pakai, tapi AC-nya kurang dingin. Kalau di sono AC-nya enak, ya. Masya Allah, kalau masuk langsung ajep ajep ajep, ya, langsung ajep ajep ajep, enak. Ajib, ajib, Kamu ajib. masuk pernah ke studio TVRI, Oh, TVRI. RCTI, Indosiar pernah? Enggak. Nah, Wah, kayak Papa kalau kamu Bang. masuk studio itu AC-nya Masya Allah kayak di kutub utara, dingin, ya kayak di salju. Rumah kamu paling AC-nya 1 PK, 2 PK, Ya, dingin, Ya enggak? Iya. ya dong. masih gerah. Ini kata Nyindir aja. Sauban, bagaimana nanti saya Rasul, walaupun semua serba enak di surga, andaikan saya masuk ke surga sekalipun, kalau tidak bersamamu, berjumpa denganmu ya Rasul, ya, tidak enak, ya. Rasul tersenyum. Apa kata Rasulullah? Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika, ya, barang siapa orang yang cinta kepada, yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Faulaika wassalihin, ya. Ya. Mereka akan bertemu dengan orang-orang soleh, para nabi, para syuhada, ya. Mereka akan berjumpa di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama mereka, ya, bersama-sama dengan Rasulullah. Wah, Sauban baru senang tuh. Bercahaya lagi mukanya. Kenapa? Karena udah dijanjikan, ya, tertera di dalam Al-Quran, ya, barang siapa yang cinta, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama-sama dengan orang yang dicintai, ya. Man ahabba, ya, man ahabbani faqad ma'ifil, ya. Barang siapa yang cinta, ya, atau man ahabba syai'an, ya, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan bersama orang yang dicintai, ya. Kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah. Kita cinta kepada artis, ya sama artis nanti. Aduh. Bener nggak? Iya, iya, iya. Kamu cinta sama pemain bola, nanti soalnya sama pemain bola. Kalau pemain bolanya orang kafir, ya masuknya kemana? Neraka. Neraka. Berarti masuknya kita Neraka. nauzubil. Alhamdulillah. Kamu cinta kepada Rasulullah, insya Allah nanti di akhirat, ya, kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Allahu Alaihi alaihi wasallam. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca sholawat, ke toko membeli ketan, Cakep. pulangnya jangan lupa, ya, pulang ketanku dapat diambil si Iwan, Cakep. ya, jangan lupa peringatan Maulid bukan hanya sekedar peringatan, tapi untuk menambah Imanan. ke toko membeli kawat. Cakep. Jangan lupa pulangnya beli alpukat. Cakep. Marilah kita memperbanyak baca sholawat agar kita mendapatkan syafaat. Amin. Orang baca sholawat dapat syafaat. Dapat syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan. Bukan sembarang pertolongan. Bukan. Tapi pertolongan di mana pada waktu itu tidak ada yang dapat menolong kita. Bahkan para nabi-nabi terdahulu saja tidak dapat menolong umat-umatnya. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi, Idris. ya, bahkan Nabi Isa sekalipun, ya, tidak bisa menolong umatnya. Semua minta tolong kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita lagu bersyukur Kepada Allah. bersujud Kepada sepanjang waktu. Ini gimana kalau lagu-lagu Islami nggak ada yang
Hafal. Coba kalau sakitnya tuh di sini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Lihat, lihat, lihat. Ya. Kalau lagu-lagu gitu apa? Bersyukur Kepada Allah bersujud sepanjang waktu. Hanya semoga. enggak hanyalah dirimu gitu. Hah? Hanya Apa? Coba kalau sakitnya tuh di sini di dalam. Astagfirullahaladzim. Sakitnya tuh di sini. Tobat, 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 tobat. Sekarang udah dirubah. Apa tuh? Tahu nggak sekarang? Apa itu? Sakitnya tuh di sana, nggak baca Al-Quran. Sakitnya tuh di sana, di dalam kuburan. Sakitnya Ayo. tuh di sana, sholat kau tinggalkan. Sakitnya tuh di sana, ya, mendapat siksaan. Sakit. Syukur, syukur. Gimana? Ya, jadi begitu ya. Syukur. Jadi mudah-mudahan kita yang selalu membaca sholawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan senantiasa kita mudah-mudahan bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu. Wajah. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.